Lanjut, materi berikutnya di dalam kelas belajar Android kali ini kita akan membahas tentang activity life cycle dan tentang state. Selama video ini dijalankan, akan ada 4 hal yang akan kita bahas satu persatu, yakni yang pertama tentang siklus hidup dari activity, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan siklus hidup dari activity tersebut menggunakan callbacks, lalu kita mempelajari konsep activity instant state, serta kita belajar gimana caranya menyimpan dan mengambil kembali suatu keadaan activity berdasarkan siklus hidupnya. Kita mulai dengan membahas activity life cycle atau dalam bahasa Indonesia, siklus hidup dari activity. Apa itu? Siklus hidup dari activity ini adalah suatu keadaan-keadaan dari suatu activity. Nah, keadaan-keadaan ini ada selama activity ini hidup. Dimulai dari activity ini dibuat hingga activity ini bisa dihancurkan. Secara formal, siklus hidup activity adalah suatu graf yang terarah dari seluruh keadaan dari suatu activity, serta callbacks yang terhubung dengan transisi-transisi antara dari suatu keadaan ke keadaan yang lain di dalam activity tersebut. Gambaran umum dari siklus hidup activity diperlihatkan pada gambar ini. Ketika kita membuka suatu aplikasi, suatu activity akan dibuka, kita sebut saja ini sebagai activity pertama. Kemudian, dari activity yang pertama ini, user ingin membuka activity lain. Kita katakan, aplikasi sedang menjalankan activity kedua, start activity kedua. Saat activity kedua dibuka, activity yang pertama akan dihentikan atau dalam keadaan stop. Kemudian dari activity kedua, ketika user menekan tombol back dan membuka kembali activity pertama, activity kedua akan dihancurkan. Sebagai contoh, saya punya sebuah aplikasi JDID. Ketika aplikasi ini baru saya jalankan, saya diperlihatkan sebuah activity yang menampilkan gambaran umum dari apa yang dijual oleh JDID seperti promo, kemudian kategori barang, dan barang-barang yang lagi ada diskon. Setelah itu, saat saya memilih salah satu barang, kemudian saya melakukan tap pada barang ini, activity baru akan muncul ke layar. Kemudian, activity yang sebelumnya yang menampilkan gambar umum tadi akan berada di belakang dari activity yang baru muncul ini. Activity yang sebelumnya, kita sebut saja activity pertama, tidak akan dihancurkan, tapi hanya berada dalam keadaan terhenti atau stop. Setelah saya membuka activity baru ini, kemudian saya ingin kembali ke activity sebelumnya, saya menekan tombol back atau tombol up pada bagian atas layar. Setelah saya tekan, activity yang menampilkan gambar tadi akan dihancurkan, dan activity yang pertama akan ditampilkan kembali. Siklus hidup yang ada pada gambaran ini adalah activity dijalankan, activity terhenti, kemudian activity dihancurkan. Sekarang, apa saja sih keadaan-keadaan pada suatu activity, serta bagaimana tampilan aplikasi kita ketika activity berada dalam keadaan ini? Yang pertama adalah keadaan created ketika activity baru dibuat. Pada keadaan ini, aplikasi belum menampilkan apapun. Keadaan kedua adalah started atau ketika activity baru dimulai. Saat ini, aplikasi sudah menampilkan suatu tampilan user interface. Keadaan berikutnya adalah resume atau melanjutkan kembali. Saat keadaan ini, aplikasi juga menampilkan suatu antarmuka. Keadaan berikutnya adalah pause, ketika activity dihentikan sementara. Biasanya pada dalam keadaan ini, ada saat di mana activity ini tidak bisa dilihat, atau ada keadaan di mana activity ini bisa sebagian dari activity ini masih bisa dilihat. Keadaan berikutnya adalah stop, terhenti. Di saat ini, activity tersembunyi. Kemudian keadaan terakhir adalah destroyed ketika activity sudah dihancurkan. Yakni di mana semua data yang disimpan oleh activity ini telah hilang dari memori. Suatu keadaan pada activity bisa berubah berkat atau karena tindakan dari user. Seperti user mengubah orientasi dari perangkat Android atau ada suatu tindakan oleh sistem. Kemudian kita membahas activity lifecycle callbacks atau callback yang ada di dalam siklus hidup suatu activity.
Nah, sebelum ini kita bahas dulu apa itu callbacks. Kalau kita search di Google Java callback, ada jawabannya. Callback adalah suatu function yang dikirimkan ke function lain sebagai suatu argumen dan akan dieksekusi setelah suatu kejadian terjadi. Nah, jadi kalau dalam Java, function disebut juga sebagai method. Callbacks adalah suatu method yang dipanggil atau dieksekusi secara otomatis ketika suatu siklus hidup suatu activity terjadi. Contoh callbacks yang pertama adalah onCreate. OnCreate adalah callbacks yang dieksekusi ketika activity baru dibuat, belum dijalankan. OnStart adalah callback yang dipanggil atau dieksekusi ketika activity sudah tampak di layar. Lalu ada callbacks onRestart yang dipanggil kalau activity sebelumnya dihentikan, kemudian dimulai kembali. OnResume adalah callback di mana ketika activity memulai untuk berinteraksi dengan user. Lalu onPause, callback untuk melanjutkan activity sebelumnya. Kemudian onStop, ketika activity tidak lagi tampil di layar, tapi masih ada dan keadaannya atau state-nya masih disimpan. Kemudian callback onDestroy adalah callback yang dijalankan sebelum sistem Android menghancurkan activity atau memori yang disimpan di dalam ponsel untuk activity ini dihilangkan atau dihapus. Sebagai contoh, saya punya sebuah aplikasi JDID. Ketika saya melakukan tap pada logo aplikasi ini di smartphone saya, kemudian callback onCreate akan dipanggil dan pada aplikasi JDID ada suatu activity yang mengalami suatu life cycle, yakni created. Tidak lama kemudian, callback onStart dipanggil dan activity ini muncul ke layar. Pada saat ini, activity ini mengalami siklus hidup started. Namun, user belum bisa melakukan interaksi terhadap activity ini. User baru bisa melakukan interaksi terhadap semua tombol ataupun tulisan yang ada di dalam activity ini ketika activity ini berada dalam siklus hidup resume. Setelah onResume callback dipanggil. Ketika saya melakukan tap pada salah satu tombol di activity yang tadi, activity ini akan berada di belakang layar atau di belakang stack dari activity. Kemudian callback onPause akan dipanggil. Dan activity yang tadi berada dalam siklus hidup pause. Dan tak lama kemudian, activity yang sebelumnya berada dalam siklus hidup stop dan callback onStop dipanggil. Apabila saya melakukan tap pada tombol back atau tombol up di layar, maka activity yang sebelumnya ini akan kembali tampil di layar, callback onRestart akan dipanggil, kemudian akan mengalami siklus hidup started. Saya baru bisa melakukan interaksi terhadap activity ini seperti melakukan tap pada tombol-tombolnya jika callback onResume sudah dipanggil dan activity ini berada dalam siklus hidup resumed. Lalu, kapan kita harus melakukan implementasi dan melakukan override pada callback tadi? Di suatu activity, kita hanya membutuhkan method onCreate atau callback onCreate. Kalau kita ingin mengubah suatu perilaku dari activity berdasarkan siklus hidupnya, kita juga harus melakukan override terhadap callback yang lain. Oke, kita akan bahas callback yang pertama, yakni callback onCreate. Callback ini hanya dipanggil ketika activity kita dibuat atau diciptakan untuk pertama kali, ketika pengguna melakukan tap pada ikon aplikasi ini. Di callback ini, dilakukan setup atau konfigurasi awal yang bersifat statis atau tidak bisa diubah selama activity ini berjalan. Contoh setupnya atau konfigurasinya seperti membuat view, mengikat data kepada list, dan lain sebagainya. Callback ini hanya dipanggil satu kali saja selama umur atau usia dari activity ini. Callback onCreate mengambil suatu objek yang disebut dengan bundle dengan keadaan frozen atau keadaan yang sedang freeze atas activity ini sebelumnya, jika ada keadaan seperti itu.
Biasanya keadaan-keadaan freeze ini adalah ketika user atau pengguna mengubah orientasi dari layar smartphone-nya yang awalnya landscape menjadi portrait. Activity yang berada pada keadaan created biasanya selalu diikuti atau dilanjutkan dengan callback on start. Di Android Studio, kalau kita membuat sebuah project baru, di file mainActivity.java sudah ada dituliskan kode untuk callback on create yang tampak di sini. Ada keyword override di sini yang menunjukkan bahwa onCreate ini adalah sebuah method yang override dari suatu objek. Pada callback onCreate, activity mulai akan berada dalam keadaan created. Ingat, di callback ini, state dari activity adalah created. Jadi, activity belum menampilkan suatu layout di layar. Pada callback ini atau method onCreate ini ada suatu objek yang menjadi parameternya, yakni objek bundle. Salah satu perintah di dalam method ini adalah setContentView, yakni perintah yang mengatur view mana yang akan menjadi tampilan di dalam layout activity ini. Dengan parameter r resource folder layout, nama filenya adalah activity main, yakni file activity main.xml. Next, callback on start, di mana dipanggil ketika activity bisa dilihat oleh user. Dan callback ini bisa dipanggil lebih dari sekali selama siklus hidup dari activity ini. Callback on start akan diikuti oleh callback on resume jika activity ini berada di depan layar. Atau callback on start ini akan diikuti oleh on stop jika activity ini tidak tampak di layar atau menjadi hidden. Nah, sekarang gimana caranya nih kalau kita mau melakukan override terhadap callback on start? Caranya gampang. Di Android Studio, ketik atau tekan tombol Ctrl dan huruf O. Kemudian ketik nama callback-nya, yakni on start. Di pilihan yang muncul, akan ada method onStart yang ditampilkan di dalam kotak dialog Select Methods to Override or Implement. Klik, lalu klik OK. Callback onStart berhasil dituliskan di dalam file mainActivity.java. Apapun perintah yang ingin kita tuliskan ketika callback ini dipanggil, kita bisa menuliskannya di dalam method ini. Dan berikutnya adalah callback on resume. Callback ini dipanggil ketika activity baru mulai berinteraksi dengan pengguna. State atau keadaan dari activity di callback ini adalah resumed. Pada keadaan ini, activity berada di bagian paling atas dari tumpukan-tumpukan activity atau activity stack. Pada callback on resume, activity mulai bisa menerima input-input dari user melalui tab ataupun swipe dan lain sebagainya. Callback on resume selalu diikuti oleh callback on pause. Berikutnya callback on pause. Callback yang dipanggil ketika sistem akan melanjutkan activity yang sebelumnya. Activity berada dalam keadaan paused. Saat itu activity tampil tapi hanya sebagian saja. Namun, user baru akan meninggalkan activity ini untuk pergi ke activity lain. Callback on pause secara spesifik digunakan untuk melakukan commit pada suatu perubahan yang tidak tersimpan dari persistent data, stop animation, dan apapun yang memakan sumber daya. Penerapan dari callback on pause ini harus cepat karena activity berikutnya tidak akan dilanjutkan hingga activity on pause ini mengembalikan suatu nilai. Callback on pause akan diikuti oleh callback on resume ataupun on stop. Akan dilanjutkan oleh callback on resume jika activity kembali ke depan layar atau berada di posisi paling atas dari tumpukan activity. Dan akan dilanjutkan oleh on stop jika activity ini tidak tampil oleh user atau tidak tampil di layar. Callback on stop. Callback yang akan terjadi, kemudian activity akan berada dalam keadaan stop. Callback ini dipanggil ketika activity tidak lagi tampil di layar.
Activity baru sedang akan dimulai, atau sebuah activity baru berada di tumpukan bagian atas dari activity stack atau tumpukan activity. Atau activity yang sekarang sedang akan dihancurkan. Itulah keadaan-keadaan di mana callback on stop dipanggil. Callback on stop dipanggil untuk melakukan operasi-operasi yang dirasakan atau dinilai terlalu berat untuk callback on post, di mana callback on post hanya harus dilaksanakan dengan cepat. Callback on stop diikuti oleh callback on restart ataupun callback on destroy. Callback on stop diikuti oleh callback on restart jika activity ini kembali ingin berinteraksi dengan pengguna. Dan callback on stop akan dilanjutkan oleh callback on destroy jika activity ini sedang akan dihancurkan. Kita lanjut. Callback on restart. Callback yang dipanggil setelah suatu activity sebelumnya baru saja berada dalam keadaan stop. Dan callback ini akan dipanggil segera sebelum activity ini akan berada dalam keadaan start. Callback on restart selalu diikuti oleh callback on start. Silahkan lihat gambar activity state di slide ini untuk memahami bagaimana pemanggilan-pemanggilan callbacks di setiap state suatu activity. Callback yang terakhir adalah callback on destroy. Saat ini, suatu activity segera akan berada dalam keadaan destroyed. Di callback ini, user menavigasikan atau ingin berada ke activity yang sebelumnya, atau ada suatu konfigurasi yang berubah di dalam activity ini. Callback on destroy berada dalam keadaan ketika activity akan segera selesai atau sistem sedang menghancurkan activity ini untuk menghemat memori. Ada kalanya sistem akan menghancurkan activity tanpa memanggil callback on destroy terlebih dahulu. Sehingga kita baiknya menggunakan callback on pause ataupun callback on stop untuk menyimpan data atau menyimpan informasi state dari activity. Pembahasan berikutnya adalah tentang activity instant state, keadaan awal dari suatu activity. Di suatu activity akan ada terjadi perubahan konfigurasi, config change. Perubahan konfigurasi ini akan terjadi ketika pengguna atau user melakukan perubahan rotasi dari perangkat yang awalnya landscape ke portrait dan sebaliknya. Apabila user memilih bahasa sistem yang berbeda, yang awalnya bahasa Indonesia diubah jadi bahasa Inggris misalnya. Kemudian apabila user memasuki mode multi-window, configuration change ini akan invalidate dari layout sekarang atau sumber daya lain di dalam activity. Nah, ketika terjadi perubahan konfigurasi ini, Android akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia akan mematikan activity dengan memanggil beberapa callback. Yang pertama on pause, kemudian dilanjutkan dengan on stop, dan dilanjutkan lagi dengan on destroy. Pemanggilan-pemanggilan callback ini tidak akan disadari oleh user karena berjalan di belakang layar. Langkah berikutnya yang dilakukan Android adalah memulai activity kembali dengan memanggil beberapa callback, on create, kemudian on start, dan on resume. Informasi dari state atau keadaan dari activity dibuat selama activity masih berjalan. Informasi-informasi ini seperti counter, user text, suatu animasi yang sedang berlangsung, ataupun teks yang diketik oleh user di dalam sebuah form. State ini atau keadaan ini akan hilang ketika perangkat Android diubah rotasinya, diubah bahasanya, tombol back di tab, atau sistem sedang membersihkan memori. Berikutnya kita akan membahas bagaimana activity menyimpan dan mengembalikan kembali state atau keadaan dari activity. Apa yang sistem simpan di dalam memori? Sistem hanya menyimpan state dari view yang memiliki ID yang unik. Misalnya teks yang berada dalam view edit text. Sistem juga menyimpan intent yang memulai activity dan memiliki data di dalamnya. Seorang programmer bertanggung jawab untuk menyimpan activity dan data progres dari pengguna.
Nah, bagaimana caranya kita bisa menyimpan state ini? Caranya adalah dengan mengimplementasikan onSaveInstantState method di dalam activity. Method ini dipanggil oleh Android Runtime ketika ada kemungkinan suatu activity akan dihancurkan. Method ini akan menyimpan data hanya untuk instance dari activity ini selama sesi activity ini berlangsung. Kita coba melakukan implementasi terhadap method onSaveInstantState di dalam Android Studio. Kita tekan tombol Ctrl dan huruf O di keyboard, lalu temukan method onSaveInstantState. Scroll ke bawah, ada method onSaveInstantState di sini, kita pilih, lalu klik OK. Kita berhasil menuliskan kode override untuk method onSaveInstantState. Nah, dalam method ini kita bisa menyimpan informasi state, sehingga nanti user yang menuliskan teks ke dalam suatu edit view, lalu mengubah rotasi layar Android-nya, user tidak perlu mengetik ulang karena teksnya masih ada di dalam edit view tersebut. Setelah kita berhasil menyimpan state-nya, gimana caranya kita melakukan restore kembali atau mengambil kembali informasi state ini? Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan callback onCreate, menggunakan objek bundle. Yang cara kedua melakukan implementasi callback yang dipanggil setelah callback onStart dengan method onRestoreInstantState. Namun cara yang pertama dengan objek bundle ini lebih diutamakan karena langkah ini bisa memastikan bahwa antarmuka user yang beserta state yang tersimpan akan di-backup dan dijalankan sesegera mungkin. Jika kita menggunakan implementasi dari method onRestoreInstantState, kita akan mengelola objek bundle. Nah, dari dalam objek ini, jika nilainya tidak kosong, tidak null, maka kita bisa mengambil informasi dari objek tersebut. Informasi ini akan dikembalikan ke activity untuk ditampilkan kembali ke user. Ketika kita menghentikan dan memulai kembali suatu sesi aplikasi, instant state dari activity kita akan hilang dan activity kita akan kembali ke tampilan default. Jika kita ingin menyimpan data dari user antar sesi dari aplikasi, maka gunakan shared preferences atau menggunakan database. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang activity dan activity instant state ini, silahkan baca tautan-tautan yang ada di slide ini.